Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah wa adkhilna bi rahmatika fi ibadika as-salihin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mari kita awali kajian malam hari ini dengan sama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masih membicarakan tentang qada'ul hajah, al-adab 'anil qada'il hajah, yaitu adab buang air. Kita sudah sampai pada poin ke-6, terakhir poin ke-7. Saya mau mengulangi beberapa hal yang telah kita ambil pada kesempatan lalu. Yang pertama, tidak boleh membawa lafaz Allah atau tulisan yang berlafazkan Allah atau ayat Al-Quran dan yang lainnya ke dalam WC. Yang kedua, jauh atau tertutup dari pandangan manusia. Yang ketiga, mengucapkan isti'adzah dan basmalah saat hendak mau masuk ke dalam WC dengan doa bismillahi Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Yang keempat, tidak berbicara dalam WC. Yang kelima, mengagungkan kiblat atau tidak mengarah kiblat. Yang keenam, memilih tempat yang mudah menyerap jika kita buang air kecil atau buang air besar agar bisa menutupnya dengan baik. Yang ketujuh, menghindari buang air kecil di lubang-lubang yang ada, baik itu lubang yang kita lihat ada binatangnya atau bahkan tidak ada binatangnya. Kita jauhi, kita hindari. Adapun yang ke-8, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adalah ayatanaba fil nasi wa tariqahum mutahadditsah. Menjauhi tempat manusia bernaung atau jalan mereka ataupun tempat mereka ngobrol. Ya, misalnya ada tempat yang biasa bapak-bapak kumpul ya, baru dari nyangkul misalnya, duduk di tempat gitu ya. Nah, itu tidak boleh buang air di tempat tersebut. Sebagaimana hadis yang disampaikan oleh Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqul la'inaini, jauhi olehmu dua pelaknat. Qalu wa man la'inan ya Rasulullah. Para sahabat bertanya, apa yang dimaksud dengan dua pelaknat ya Rasulullah? Qala, bersabda Rasulullah, alladhi yatakhalla fi tariqin nas aw zillati, yaitu mereka yang membuang kotoran di jalan-jalan manusia atau zillatuhum, tempat manusia bernaung. Ketika orang datang ke situ, otomatis mengatakan kurang ajar nih orang, enggak sopan. Kok buang air di tempat ini? Bahkan tidak jarang yang berakhir pada doa, sumpah, serapah dan lain sebagainya. Maka kita berlindung pada Allah dari dua orang seperti ini. Dan itu bahasa kasarnya wajar-wajar saja orang begitu ya. Karena orang beradab, orang yang tidak beradab memang mohon maaf cocok untuk mendapatkan sesuatu yang tidak baik karena dia akan beradab. Yang kesembilan, alla yabula fi mustahammihi wala fil ma'ir raqid abil jah. Gak boleh buang air kecil di kamar mandi
Ya, di tempat orang mandi. Namanya kamar mandi. Makanya kemarin saya pernah sampaikan bahwa konsep rumah baginda sallallahu alaihi wasallam itu WC dan tempat mandi berbeda. Ya, tempat mandi khusus untuk berwudu, mandi dan sebagainya. Tapi WC-nya khusus untuk yang kotor-kotor. Gitu ya. Karena hadis yang berkaitan dengan jelas bahwa ketika azan berkumandang, setan lari terbirit-birit sampai terkencing-kencing, mohon maaf sampai terberak-berak, ya, dan nyemplung ke lubang WC. Kira-kira kalau bersatu dengan kamar mandi itu jadi WC atau kamar mandi, Pak Bu? Jadi WC. Maka tidak boleh berwudu di WC dan boleh berwudu di tempat mandi. Karena konsepnya berbeda antara WC dengan tempat mandi. Nah, ini harus kita pahami. Nah, kalau udah kadung terlanjur gimana, Ustaz? Ya, cari cara lah supaya disekat. Kalau berubah Ustaz disekat. Salah satu yang membuat saya tertarik dengan konsep rumah orang Eropa itu memang satu lahan, misalnya dia 3x2 gitu ya kamar mandinya, tetapi tetap WC-nya tertutup. Ya, WC tertutup dan salurannya berbeda. Jadi kasarannya kalau misalnya ada orang yang mau buang air besar, ada yang mau mandi, bisa sekaligus, nggak ada masalah, dan tertutup di aurat. Ya kalau suami istri nggak masalah. Dan tidak boleh kencing di tempat atau buang air di tempat yang airnya tergenang ataupun mengalir. Ya, makanya tadi itu kita bilang, kemarin ada yang bertanya, kalau buang airnya di sungai bagaimana? Walau air sungai itu suci, nggak terkotori, tetap tidak boleh adabnya buang air di tempat yang mengalir. Karena setelahnya itu banyak orang yang akan memandangi itu. Tuh ada emas katanya, emas lewat. Ya, jadi dihindari. Apalagi orang-orang aktivitasnya minum, bisa jadi ngambil dari situ, nyuci pakaian ngambil dari situ, mandi dari situ. Nah, kira-kira adab kita di mana kalau kita buang air di situ? Sebagaimana hadis yang disampaikan oleh Abdullah bin Ghaffal radhiyallahu ta'ala anhu, wa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yabulanna ahadukum fi mustahimmihi summa yatawaddau fi. Gak boleh atau dilarang seorang di antara kalian kencing di tempat dia mandi, lalu dia berwudu di dalamnya. Fa inna 'ammatal waswasi minhu. Fa inna 'ammatal waswasi minhu. Karena secara umum was-was datang dari situ. Dan hati-hati, was-was itu dipastikan karena dua hal. Yang pertama adalah karena memang kesalahan sendiri, yang kedua datang dari syaitan. Kalau udah was-was Pak, kira-kira khusyuk gak ibadah? Gak khusyuk. Maka sifat al-hadar, berhati-hati dalam hal ini penting sekali. Apalagi baginda sallallahu alaihi wasallam pernah sampaikan peringatan keras kepada kita tentang dua kuburan. Yang kata Rasulullah SAW, ini dua orang ini sedang diazab, kata Rasulullah. Yang satu diazab karena tidak hati-hati dengan istinjanya.
Ya, hati-hati. Kalau udah nggak bagus istinjanya, dipastikan sholat pun atau amalan yang berkaitan dengan bersih-bersih dipastikan tidak sah. Hadis riwayat Imam yang 5. Akan tetapi hadis yang tadi kita sampaikan summa yatawaddu fi itu dalam riwayat Imam Ahmad dan Abi Dawud saja. Dari Jabir radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam naha an yubala fil ma'ir raqib. Baginda sallallahu melarang kita untuk kencing di tempat yang tergenang airnya. Biasa yang suka-suka begini siapa ini, Bu? Ya, di terminal. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya, mudah-mudahan udah berubah. Ya, tidak lagi begitu. Kadang kita nggak punya adab, nggak tahu malu kita. Ya, kencing di mana-mana, ya sesuka hati kita. Itu tanda kita memang, mohon maaf, nggak perhatian dengan agama kita sendiri. Hadis riwayat Ahmad, Muslim, Nasai, Ibnu Majah, dan dari Jabir juga bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang agar seorang kencing di air yang mengalir. Dan dalam Majma' Az-Zawaid dikatakan, fa in kana fil mughtasal nahwu bil wi'ati fala yukrahul baul fihi. Kalau ada orang yang mandi di tempat buang air di tempat yang di tempat orang mandi atau di tempat mandi, kemudian dia bersihkan itu dengan baik, maka tidak ada masalah di sana. Ya, tidak ada hukuman. Ini yang ke-9. Yang ke-10, alla yabula qa'iman limunafatihim wiqar wa mahasinil adat. Tidak boleh kencing berdiri. Ya, nggak boleh kencing berdiri karena bertentangan dengan kesopanan, juga adat yang baik. Nah, iya. Ini masalahnya hadisnya ini mau laki-laki mau perempuan sama di sini. Jadi kalau ada pemikiran yang mengatakan, loh, wong lanang kok kencing jongkok macam anak wedok, itu nggak benar. Ya, karena kita bicara akhlak, kita bicara adab. Kenapa dilarang? Dikhawatirkan airnya muncrat kemana-mana, ya, mercik kemana-mana. Faida amina minar rasyas, akan tetapi jika ada orang yang kencing berdiri dan dia yakin aman dari percikan, jaza, boleh. Ya, boleh. Tapi utamanya jongkok. Qalat Aisyah radhiyallahu taala anha, berkata ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, man haddatsakum anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bala qa'iman fala tusaddiqu. Barang siapa yang menceritakan kepada kalian bahwa Rasulullah kencing berdiri, maka jangan percaya. Maka yabulu illa jalisan, baginda sallallahu alaihi wasallam tidak kencing kecuali dalam keadaan jongkok. Hadis riwayat Imam yang 5 kecuali Abu Dawud. Berkata Imam At-Tirmidzi, huwa ahsanu syai'in fi hadzal bab wa ashah. Hadis ini yang paling baik dan paling sahih dalam bab ini. Ya, dalam bab adab kencing ini. Adapun perkataan ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha tidak menafikan bahwasannya kencing berdiri boleh. Karena ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha
menceritakan apa yang dilihatnya. Karena ada juga para sahabat yang melihat baginda sallallahu alaihi wasallam pernah kencing berdiri. Bukan berlari ya, Bapak Ibu ya. Jangan seperti orang bilang murid kencing, guru kencing berdiri, murid kencing Nah, sampai di sini selesai pembahasan tentang adab buang air kecil. Yang pastinya menjaga adab itu, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sifat seorang mukmin. Ya. Termasuk ini harus ditelurkan ke anak-anak kita. Ya, jangan sampai kita seperti hilang rasa malu, anak kita itu bangun tidur, nah pipis depan rumah. Astagfirullahaladzim. Yang paling terkejutnya saya, Bapak Ibu sekalian, lagi di mall, parkiran anak itu nembak di situ deh. Astagfirullah. Kita nggak tahu ini orang tuanya ini tahu nggak dia adab atau tidak. Tapi itulah realitas sekarang. Ya, dakwah kita itu memang harus musuh supaya yang begitu itu udah hilang. Yang ke-11, an yazila ma'ala sabilaini minan najasa wujuban bil hajar wa ma fi ma'nahu min kulli jamidin tahirin qali'in lin najasa laisa lahu hurma aw yuzilaha bil ma'in faqat, yaitu membersihkan tempat keluarnya najis wajib dengan batu terlebih dahulu atau benda yang keras, dalam arti untuk benar-benar menghilangkan najisnya. Tetapi boleh juga dengan air saja. Au bihima ma'an, atau dengan kedua-duanya bersamaan. Sebagaimana Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, dia mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dhahaba ahadukum ila al-ghaib falyastatib bi thalathi ahjarin fa innaha tujzi'u anhu." Barang siapa di antara kalian yang pergi untuk mengqadha hajatnya, buang air besar, falyastatib, maka hendaklah dia bersuci, membersihkannya dengan 3 batu, karena itu cukup baginya. Hadis riwayat Ahmad, Nasai, Abu Daud dan Daruqutni. Dari Anas radhiyallahu taala anhu, dia berkata bahwa baginda sallallahu alaihi wasallam suatu ketika masuk ke dalam WC, fahmala ana wa ghulamun nahwa idawatin min ma'in wa anzati fayastanji bil ma'. Ketika itu saya dan anak saya membawa setimba air atau segayung air. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam beristinja dengan air tersebut. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati 2 kuburan. Faqala, bersabda Rasulullah, innahuma yu'adziban, sungguhnya 2 orang ini sedang diazab, yu'adziban, sedang diazab. Wa ma yu'adzibani fi kabirin, dan sayangnya mereka bukan diazab karena dosa besar. Bukan diazab karena dosa besar. Amma ahaduhuma, tapi mereka diazab dengan yang pertama adalah la yastanzihu minal baul, dia tidak bersuci dari buang air kecil, atau tidak berhati-hati dengan buang air kecil. Wa ammal adapun yang kedua, fakana yamshi bin namimah, dia berjalan di muka bumi ini dengan adu domba. Mulutnya berbahaya, berbisa mulutnya. Ya, mulutnya berbahaya, berbisa. Ya, sangat paten mantap mulutnya untuk mengadu domba, memecah belah persaudaraan di antara kaum muslimin. Ya, maka hati-hati, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hati-hati.
Siapapun yang datang dengan adu domba nggak usah dipercaya. Kasarannya malaikat sendiri datang ngadu domba dia. Datang malaikat mengadu domba nggak usah dipercaya. Ya, kenapa? Adu domba sifat tercela. Ya. Siapapun di antara kita datang dengan adu domba jangan dipercaya. Diamkan saja. Kalau kita nggak menjawab, diamkan saja. Kenapa? Karena cukup itu memasukkan kita ke dalam nerakanya Allah Subhanahu Wa Taala. Walau kita membawa segunung amal soleh. Rasulullah SAW bersabda bahwasanya adu domba itu ya'kulun hasanati kama ya'kulun narul haqqam, memakan kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar. Hadis riwayat al-Jama' dari Anas radhiyallahu taala anhu marfu'an tanazzahu minal bauli fa inna 'amata 'adzabil qabri min. Wahai para sahabat, bersucilah dari buang air kencing. Bersucilah dari kencing, karena umumnya azab kubur karena itu. Ya, karena tidak bersungguh-sungguh dalam menjaga bersuci dari buang air kecil atau kencing. Yang ke-12, Allah yastanjiya biyaminihi tanzihan laha an mubasyarat aqdar. Tidak boleh bersuci menggunakan tangan kanan, karena tangan kanan tidak boleh bersentuhan dengan kotoran. Sebagaimana hadis Abdurrahman bin Zaid, dia berkata, dikatakan kepada Salman, qad 'allamakum nabiyyakum kullu syai'in hatta al-khara'ah. Sungguhnya baginda SAW telah mengajarkan kepada kalian semuanya sampai khara'ah atau al-'adarah, yaitu bersuci. Faqala Salman, lalu Salman mengatakan, ajab, benar. Nahana an nastaqbilal qiblah bi gha'itin aw bi bawlin aw nastanjiya bil yamini aw yastanjiya ahaduna bi aqall min thalath hajar wa alla yastanjiya bi raji'in aw bi 'idhamin. Yaitu yang Rasulullah ajarkan kepada kami adalah agar jangan mengarah kiblat saat buang air kecil atau buang air besar. Jangan beristinja dengan tangan kanan. Jangan beristinja kurang dari 3 batu. Dan jangan beristinja dengan kotoran atau tulang hewan. Hadis riwayat Muslim, Abu Dawud dan At-Tirmidzi. Dari Hafsah radhiyallahu taala anha bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaj'al bi yaminihi li aklihi wa syurbihi wa thiyabihi wa akhdhihi wa 'ata'ihi, bahwa baginda sallallahu alaihi wasallam menjadikan tangan kanannya untuk makan, minum, memakai baju terlebih dahulu, mengambil sesuatu dan memberikan sesuatu. Ya, makan, minum, pakai baju, mengambil dan memberikan sesuatu. Wa shimaluhu lima siwa dalika. Adapun tangan kirinya digunakan untuk selain dari 5 perkara tersebut. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, Al-Hakim dan Al-Baihaqi. Yang ke-13, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, an yudallika yadahu ba'dal istinja'i bil ardh. Hendaklah seorang mengosek atau menggosokkan tangannya ke lantai, ya, setelah dia beristinja, membersihkan kotorannya itu. Ya, tetapi ini tentatif saja. Ya, artinya kalau memangnya tempatnya memang memungkinkan seperti itu, dilakukan. Kalau tidak, ya nggak usah. Misalnya kita berada di kamar mandi yang Masya Allah
ya, apa di toilet yang kotor banget, nggak usah begitu-gitu, nggak usah. Ya, cukup kita bersihkan saja pakai sabun sudah aman insyaallah. Wa ani au yaghsilaha bisabun, atau hanya sekedar mencucinya pakai sabun, wa nahmuhu dan lainnya, liyazula ma 'allaqa biha min ar-raihah al-karihah, agar jika ada nyangkut sesuatu yang bau ya di tangan kita hilang. Sebagaimana hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dia mengatakan bahwa baginda sallallahu alaihi wasallam jika masuk ke dalam al-khala WC, ataitu bima'in, aku datang kepada baginda sallallahu alaihi wasallam dengan air, fi taurin aw riqwatin, yaitu di dalam bejana, ya, bejana yang misalnya gagang dan sebagainya, atau dalam tempat yang terbuat dari kulit. Fastanja summa masaha yadahu 'alal ardi, lalu baginda sallallahu alaihi wasallam berstinja dan menggosokkan tangannya ke atas tanah. Hadis riwayat Abu Dawud, Nasa'i, Al-Baihaqi dan Ibnu Majah. Yang ke-14, an yamdaha farjahu wa sarawilahu bil ma', hendaklah dia memercikkan air ke kemaluannya atau ke bagian wilayah sekitar celananya itu. Ya, ketika selesai dia buang air kecil atau selesai dia kencing, untuk menghilangkan rasa was-was. Tadi ya, jika kita khawatir, wah kayaknya ada yang mercik nih, udah kita ambil air, ya, dipercikan lagi ke celana kita itu supaya menghilangkan rasa was-was. Karena begitu cara mensucikannya. Ya, begitu cara mensucikannya. Mau kain, mau sarung juga sama. Famata wajada balalan, ya, jika dia melihat ada sesuatu yang basah di celananya, ya, dia percikan saja. Qala hadza atharun namhi, dan dia mengatakan ini adalah bekas, ya, bekas air, sebagaimana hadis dari Al-Hakim bin Sufyan bin Al-Hakim radhiyallahu taala anhu, mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam jika buang air kecil, Rasulullah SAW berwudu lalu memercikkan air ke daerah celananya atau kainnya. Dan dalam riwayat lain, aku melihat Rasulullah SAW kencing, kemudian Rasulullah SAW memercikkan, ya, air ke celananya. Wa kana Ibnu Umar yang farjau hatta yabula sarawilahu, dan Ibnu Umar pernah memercikkan air sampai celananya sedikit basah. Jadi kalau ada orang celana basah, jangan dicurigai. Husnuzon berarti dia sedang menjaga, ya, menjaga ketenangan hatinya untuk bersuci. Yang ke-15, yang terakhir bagian daripada adat buang air ini, an yuqaddima rijlahu yusra fi dukhul fa idza kharaja falyuqaddim rijlahu yumna, mendahulukan kaki kiri saat masuk dan mendahulukan kaki kanan saat keluar. Summa liyaqul, kemudian dia mengatakan ghufranak. Ya, Bapak Ibu, doanya keluar dulu nih, keluar WC, langkah kaki kanan, sudah keluar baru ucapkan ghufranaka. Ya, arti ghufranaka itu artinya, ya Allah, aku memohon ampunan. Dari Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam jika keluar dari WC dia mengatakan ghufranaka. Hadis riwayat Imam yang 5 dari An-Nasa'i. Dan hadis Ibunda Aisyah ini adalah yang paling sahih dalam bab ini, dalam perkara doa ini. Kama qala Abu Hatim, sebagaimana dikatakan oleh Abu Hatim. Dan diriwayatkan dari jalan hadis yang dhaif bahwa baginda sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, alhamdulillahilladzi
adhaba 'annil adha wa 'afani. Wa qawlu alhamdulillahilladzi adaqani ladzatahu wa abqa fi quwwatihi wa adhaba 'anni adahu. Arti doa ini yang pertama adalah segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan dariku kotoran dan telah menyehatkan. Yang kedua artinya alhamdulillahilladzi adaqani ladzatahu. Segala puji bagi Allah yang telah merahmatiku untuk mencicipi kenikmatannya. Wa abqa fi quwwati, dan menetapkan aku dalam kekuatan. Wa azhaba anni adahu, dan menghilangkan dariku penyakitnya. Ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT mengenai adab-adab buang air kecil. Sebelum kita lanjut, mungkin ada yang berkenan, dipersilakan. Silakan diminum Bapak Ibu. Silakan Bunda. Ada mic-nya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Beberapa tahun yang lalu, pertanyaan saya sebelum suami saya meninggal, almarhum saya itu terkena serangan stroke sebelah kiri, jadi tangan kiri. Saya bersyukur alhamdulillah karena dia masih apapun mampu pakai tangan kanan, pegang apa-apa dengan tangan kanan. Tapi lalu intinya itu yang masalahnya, yang saya tanyakan solusinya gimana Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syariat berjalan dan harus dijalankan saat normal. Syariat wajib dijalankan saat normal. Ketika tidak normal, maka uzur menyebabkan semuanya penuh keringanan. Itu yang pertama. Artinya kalau seandainya terpaksa beliau menggunakan tangan kanan untuk beristinja, ya, dan dalam hal ini tidak harus dulu dibantu beliau karena masih mampu, maka dalam hal ini tidak ada masalah hal tersebut terjadi. Jadi beliau dapat rukhsah karena adab ini ketika ada orang yang melanggarnya, dia nggak kena hukum haram. Tetapi kalau orang normal melakukannya, dia jadi hina. Ada orang sehat, ya, nggak ada penyakit apa-apa, makan tangan kiri, minum tangan kiri, sehat dia, maka dia terhina. Orang yang makan tangan kiri, minum tangan kiri, padahal dia sehat, terhina. Siapapun dia, ya, siapapun dia. Tetapi kalau udah uzur, stroke sebelah, nah ini kalau seandainya memang tidak bisa melakukannya dengan tangan kanan, maka tangan kiri yang berperan. Ya, dan hal itu tidak ada masalah dan tidak tercela. Begitu Bunda, silakan. Ya. Yang lain? Silakan. Waalaikumsalam. Yang ingin saya tanyakan Ustaz, karena situasi dan kondisi tempat yang tidak kondusif, kita membuat kamar mandi itu sekalian dengan bersihnya di situ, mandi di situ, wudhunya di situ. Terus kan ini untuk selama hidup. Ya. Itu solusinya gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Solusinya yang pertama terkhusus wudhu dibuat tempat khusus. Solusinya pertamanya, setidaknya wudhu itu. Kalaupun tidak bisa lagi, udah memang nggak ada tempat lagi, maka sebelum berwudhu pastikan wilayah itu suci dari najis. Ya. Bagaimana cara memastikannya? Setidaknya kita siram wilayah itu untuk memastikan bahwa najis semua sudah mengalir, sudah hilang. Itulah. Ya. Dan insya Allah yang namanya terpaksa
banyak hukum yang teringankan, dirukshohkan. Tetapi terpaksa ini harusnya tidak terjadi selamanya. Nggak ada orang terpaksa selamanya, gitu ya. Karena hukum daripada rukshoh itu nggak ada yang selamanya. Tetapi kalau memangnya terjadi seperti itu, ya selamanya begitu tidak ada masalah. Karena namanya dalam keadaan darurat. Begitu Bunda? Silakan. Silakan. Waalaikumsalam. Kita merawat orang tua yang sudah uzur. Barakallah. Nah, itu beliau pipis membersihkannya itu pakai tisu. Ya. Habis itu beliau saya minta tayamum karena tidak memungkinkan, walaupun dekatnya ada kamar mandi tapi boleh pakai banget besar. Nah itu dengan membersihkan pakai tisu itu sholatnya itu tadi sah apa tidak Ustaz? Demikian pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut Ustaz gimana? Sah ya? Jadi begini, tujuan dari istinja menggunakan batu itu dan air itu adalah untuk menghilangkan pertama zat, yang kedua bau, zat dan bau, dan hanya batu serta air yang bisa buat begitu. Adapun kotoran kering nggak bisa dia, karena ketika dia kena air, baunya malah kembali, kembali baunya. Ya sebentar Bunda, saya sempurnakan dulu. Ketika ada orang berwudu dengan menggunakan alat yang sifatnya seperti ini, dikiaskan seperti itu, menghilangkan bau dan menghilangkan zatnya, maka dalam keadaan yang terpaksa boleh. Ya, kita ambil ambil esensinya, boleh dilakukan dalam keadaan terpaksa. Begitu juga ayahanda yang tadi sangat kesulitan untuk berwudu, dengan catatan beliau memang sakit, nggak bisa kena air, ya, atau ada air tapi sulit beliau lakukan, maka sebenarnya kalau beliau nggak bisa berwudu, diwudukan boleh Bunda, diwudukan boleh, ya. Nah kalau seandainya juga kesulitan, barulah ditayamumkan. Kalau beliau sanggup untuk bertayamum sendiri, bertayamum sendiri. Tapi kalau seandainya memungkinkan kita untuk mewudukan beliau, karena memang diupayakan dulu berwudu, ya, kalau tidak terpaksa, maka kita boleh mewudukannya. Dan boleh membantu orang berwudu. Dan boleh meminta orang untuk membantu kita berwudu. Pak, mohon maaf Pak, kaki dan tangan saya nggak bisa ini berwudu. Boleh diwudukan saya Pak? Boleh, nggak ada masalah. Ya, boleh, nggak ada masalah. Seperti itu. Jadi dalam keadaan terpaksa tadi itu bertayamum juga tidak ada masalah. Begitu Bunda? Siap. Tapi kan kalau misalnya kita zaman Rasulullah itu kan berulang dari itu adanya batu. Iya. Itu jadi kalau kita berprinsip seperti itu bagaimana Ustaz? Iya boleh juga kalau mau pakai batu. Tapi kalau mau ngambil simpelnya tadi pakai tisu itu cukup cukup efektif karena dia langsung menyerap. Tisu basah. Oh enggak, tisu kering. Iya. Bahkan kalau seandainya kita mau sungguh-sungguh, lap pertama tisu itu dibasahin dulu, baru dilapkan, baru yang kedua ketiga pakai tisu yang kering. Iya. Begitu ya Bunda ya. Ada lagi yang lain sekarang?
Baik Ustaz. Silakan. Jadi bab adab buang air yang bagian pertama kan bahwa di kamar mandi tidak boleh membaca Al-Quran. Pertanyaannya, ini tidak membaca tapi memakai tulisan. Seseorang memakai tulisan Bismillah atau kalimat tauhid atau bacaan Quran. Lalu dia ingin saja, dia masuk kamar mandi langsung jongkok tanpa membuka kaos yang ada lafaznya. Itu bagaimana bimbingannya? Kemudian bolehkah kita tetap memakai tulisan-tulisan Arab di dalam kaos? Ya. Ya. Jadi yang pertama yang harus kita pahami bahwa ada penekanan di lafzul jalal, yaitu lafaz Allah, lafzul jalalah namanya. Allah secara khusus atau Muhammadur Rasulullah atau kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah atau spesifik ayat Al-Quran. Ya, yang seperti ini tidak boleh dibawa ke kamar mandi, ke WC. Ya, apapun ceritanya, dia mau pakai peci, dia mau pakai kaos, tidak boleh dibawa ke kamar mandi. Tapi kalau tulisannya tulisan Arab, nggak semua tulisan Arab itu ayat Al-Quran. Misalnya ini, ya, ana mujahid, gitu ya, tulisannya pakai bahasa Arab, ana mujahid, gitu. Nggak apa-apa dibawanya ke dalam WC. Tetapi kalau itu dia bagian daripada ayat Al-Quran, ya, walau dia hanya sepenggal, misalnya ini, wasbir nafsaka, ya, dengan apa namanya, dengan identik itu adalah bagian daripada Al-Quran, maka tidak boleh dibawa ke dalam WC. Nah, maka ini yang perlu dihati-hatiin, ya. Sampai pada menyucinya juga. Ini saya kadang khawatir sama teman-teman itu yang pakai baju itu, sampai pada menyucinya juga. Coba kita bayangkan, nanti dia cuci, afwan ini, kotoran anaknya masuk dalam satu ember. Di situ ada lafaz Allah Subhanahu Wa Taala. Mana adab kita? Orang di sana bakar Al-Quran, kita marah-marah, kita buat begitu lafzul jalalah, kita santai aja, merasa gak masalah. Maka hati-hati yang pakai pakaian seperti itu. Kalau memang kita komitmen sungguh-sungguh, muliakanlah itu walau ada di kaos kali. Nah, ini penting sekali. Dan begitu juga ini dalam HP kita, misalnya dalam ini kan ada tulisannya usmus ini. Nah, itu tulisannya innallaha ma'as-sabirin, gitu. Itu enggak boleh dibakar mandi. Hati-hati. Ya, kenapa? Lafzul jalalah sangat mulia untuk dibawa ke kamar. Yang lain gitu, Pak. Yang lain silakan. Cukup? Demikian Bapak Ibu yang kami hormati, silakan menuju azan dicicipi makanannya, dan semoga Allah berkahi pertemuan kita hari ini. Mari kita sempurnakan pertemuan kita dengan sama-sama membaca lafaz alhamdulillah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah pertemuan selanjutnya kita akan berbicara tentang sunnah fitrah yang harus kita lakukan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.